Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Kembali kita berjumpa dalam kebaktian rumah tangga sore hari ini. Dan saya mau mengajak kita untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kita masing-masing di rumah untuk mengikuti kebaktian ini. Sebelum kita memulai, kita kembali mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, saudaraku, mari kita memulai kebaktian kita. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 3, Kami Puji dengan Riang. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat, karunia, dan juga penyertaan Tuhan kepada kita semua. Mari berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Allah, kami mengucap syukur atas kehidupan yang saat ini kami sedang jalani, di mana Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami, bekerja untuk menyelamatkan, untuk memberikan kami kehidupan yang baik. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-kebaikan-Mu yang Kau nyatakan berupa begitu banyak berkat, kesehatan, juga keluarga yang Kau hadirkan, dan juga orang-orang yang kami kasihi. Saat ini kami juga mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami bersama-sama bisa melakukan kebaktian rumah tangga secara online dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kebaktian kami dari awal sampai selesai nanti. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan. Inilah syukur kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali bernyanyi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita nyanyikan NKB 116, Siapa yang Berpegang. Bayang-bayang
Saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membacanya, mari kita bersama-sama berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Kini kami mau menghadap kembali kepadamu Tuhan, memohon hikmat dan pengertian-Mu untuk kami semua yang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami tahu kami semua penuh dengan keterbatasan, termasuk juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini penuh dengan keterbatasan. Namun kami memohon Tuhan, kiranya kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk bisa memahami firman Tuhan ini dengan baik, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman, kiranya dapat menyampaikan firman seturut dengan kehendak-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami saat ini, bersabdalah kepada kami Tuhan. Amin. Saudara, mari kita membuka surat Roma pasal 14 ayat 1 sampai ayat 12. Kita akan membacanya. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop, jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah, Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati, maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara, demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang terus memelihara firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita mungkin tentu pernah mendengar sebuah peribahasa atau ungkapan, mulutmu harimaumu, begitu ya. Seringkali ungkapan mulutmu harimaumu itu dianggap mempunyai konotasi negatif ya, karena setiap kata yang kita lontarkan bisa menyakiti orang lain dan itu bisa berbalik kepada diri kita sendiri. Nah, saudara, meski begitu, sebetulnya peribahasa atau ungkapan itu mau memberikan pesan bahwa setiap kata atau ucapan kita memang punya kekuatan yang sangat besar dampaknya, efeknya, baik bagi diri sendiri ataupun untuk orang lain. Ya, dampak itu atau efek itu bisa buruk, namun juga bisa baik. Nah, saudara-saudara, terlebih ketika kita diperhadapkan dengan sebuah perbedaan pendapat misalnya. Perkataan-perkataan kita ketika kita menyikapi perbedaan itu bisa mempengaruhi relasi kita dengan orang lain. Kadang-kadang tanpa sadar apa yang kita ucapkan kerap kali mengandung unsur-unsur yang menghakimi orang lain, atau yang menghakimi atau menilai secara sepihak pendapat orang lain itu. Dan itu bisa menjadi sebuah potensi pertikaian atau perselisihan. Nah, saudara-saudara, dalam surat Roma pasal 14 yang tadi kita baca ayat 1 sampai 12, kita menemukan membaca Rasul Paulus yang memberikan statement, pernyataan teologisnya. Ya, pernyataan teologis yang dikemas dalam sebuah pesan atau nasihat yang
sangat sederhana berkaitan dengan kehidupan jemaat pada saat itu yang umum terjadi. Ada sebuah pertentangan, ya, yang pertentangan di ranah teologis sebetulnya, tapi kemudian berdampak pada kehidupan umum jemaat Tuhan pada saat itu. Nah, kita tahu saudara, jemaat di Roma ada dua kelompok, ya. Kalau kita mau kategorikan, ada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, dan juga ada orang-orang Kristen yang berlatar belakang non-Yahudi, atau sering disebut Kristen pagan, ya. Orang-orang Kristen yang berlatar belakang non-Yahudi. Nah, saudara, orang Kristen yang berlatar belakang non-Yahudi, itu mereka lebih mudah menerima konsep kebebasan Kristiani, ya, sebagai bagian dari iman. Dan itu bukanlah menjadi hal yang asing bagi mereka. Bagi orang-orang ini, orang-orang Kristen non-Yahudi, mereka cukup bisa menerima berbagai macam kebebasan. Tapi berbeda dengan orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Mereka sulit sekali menerima kebebasan di dalam Kristus karena mereka merasa takut mereka bisa melanggar atau mereka mencoreng hukum Taurat yang selama ini mereka pertahankan, yang menjadi sebuah ketentuan-ketentuan khas Yahudi. Nah, mereka terikat oleh hal itu. Seperti misalnya tradisi atau pemahaman tentang haram dan halal, najis dan tahir, dan juga ritual-ritual keagamaan berkaitan dengan perayaan-perayaan hari khusus, ya. Mereka mengkhususkan hari Sabat misalnya, dan hari-hari lain. Nah, saudara-saudara, perbedaan ini yang kemudian meskipun memang ini berkaitan dengan ranah teologis, tapi kemudian ternyata memicu pertentangan di kehidupan sehari-hari jemaat Kristen pada saat itu. Nah, golongan atau kelompok Kristen Yahudi kemudian disebut oleh Rasul Paulus sebagai orang-orang yang lemah iman, ya. Begitupun sebaliknya, orang-orang yang non-Yahudi seperti dibela oleh Rasul Paulus. Nah, saudara, dalam konteks tadi, dalam konteks dua pandangan teologis yang ada dalam diri jemaat Kristen, Rasul Paulus mengatakan golongan Kristen Yahudi itu sebagai orang-orang yang lemah iman. Kenapa, saudara-saudara? Bukan berarti kemudian Rasul Paulus menghakimi mereka, tapi justru sebaliknya. Rasul Paulus merasa seharusnya orang-orang yang Kristen yang berlatar belakang Yahudi ini harus lebih terbuka. Bukan terbuka terhadap pemahaman orang lain, tapi terbuka terhadap pendapat atau pemahaman orang-orang yang berlatar belakang non-Yahudi. Ya, karena apa? Karena perbedaan latar belakang itu membuat mereka merasa saling benar, khususnya khususnya itu dimiliki atau dirasakan, ditunjukkan oleh orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi. Mereka merasa mereka lebih Kristiani, mereka lebih Kristen dibandingkan orang-orang Kristen yang berlatar belakang non-Yahudi. Mereka pikir mereka yang lebih asli, mereka yang lebih sejati, mereka lebih Kristen dari orang-orang non-Yahudi itu. Oleh karena itu, dalam konteks inilah Rasul Paulus mau menasihati jemaat di Roma untuk tidak saling menjadikan perbedaan itu sebuah masalah yang harus diperdebatkan. Atau dengan kata lain, Paulus menasihati jemaat di Roma untuk tidak saling menghakimi terkait dengan perbedaan latar belakang dan juga terkait dengan perbedaan pemahaman mereka terhadap apa yang mereka lakukan sehari-hari, apa yang mereka makan, apa yang tidak mereka makan, tentang pemahaman mereka tentang hari-hari tertentu, tradisi-tradisi tertentu, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang serupa sebetulnya sering terjadi dalam kehidupan keseharian kita sebagai orang Kristen di masa kini. Ada orang-orang yang merasa dirinya lebih Kristen dibandingkan orang lain karena cara penghayatan iman mereka yang berbeda, atau karena ajaran mereka yang berbeda, atau karena model beribadah yang berbeda. Karena merasa statement teologis mereka lebih tepat, maka ada orang-orang yang menganggap dirinya lebih Kristen, lebih benar. Ada orang yang merasa pendapatnya lebih benar dari orang lain. Ada yang merasa tindakannya lebih Kristiani, lebih benar. Atau ada juga orang yang merasa perilaku keagamaannya itu lebih benar dari orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, realitas seperti ini seringkali sadar atau tidak sadar
tidak jarang membuat kita kemudian jatuh pada yang namanya menghakimi orang lain. Ya, menghakimi mereka, lalu menjudge mereka, oh dia salah, harusnya begini. Apalagi itu didasari oleh apa yang kita pahami. Contoh saudara-saudara, kalau misalnya ada orang yang merasa dirinya lebih Kristen dan orang lain kurang Kristen, karena cara berdoanya yang singkat, cara berdoanya yang terbata-bata, atau cara berdoanya yang berbeda, atau cara peribadahan yang berbeda. Nah, seringkali itu muncul dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kekristenan kita. Atau juga ada orang yang kemudian menghakimi orang lain berdosa, ya. Karena orang itu sedang mengalami sebuah pergumulan, sebuah penderitaan. Wah, itu karena dosamu. Oh, kamu begitu karena kesalahanmu, itu penderitaanmu itu adalah akibat dari dari kesalahanmu, dari dosa-dosamu, dan sekarang sedang kau tanggung. Nah, tanpa sadar saudara-saudara, kita kemudian menjadi hakim bagi orang itu atas tindakan mereka. Ya, padahal kita belum tentu tahu pasti apakah memang penderitaan itu karena kesalahan mereka. Karena kita tahu penderitaan, bencana itu bukan semata-mata sebagai hukuman. Tidak selalu penderitaan itu kita alami sebagai bentuk hukuman dari Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan untuk tidak saling menghakimi, tetapi sebaliknya. Saling menerima perbedaan-perbedaan, saling menghargai latar belakang masing-masing yang ada dalam diri setiap orang. Karena setiap orang punya kekhasannya masing-masing. Terlebih kita yang hidup di tengah keberagaman. Latar belakang suku, budaya, kebiasaan bisa sangat berbeda. Bahkan orang-orang yang satu suku saja bisa punya kebiasaan, punya tradisi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan juga tentang persoalan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Soal makan, soal apa yang dimakan dan apa yang tidak dimakan. Bagi orang-orang di jemaat di Roma itu menjadi sebuah masalah. Ketika ada orang yang memiliki kebiasaan makan yang berbeda, maka itu dicap sebagai sesuatu yang salah. Nah, saudara, apa yang dimakan, apa yang tidak dimakan, apa yang dilakukan, apa yang tidak dilakukan, Rasul Paulus berpendapat bahwa semua itu harusnya dilakukan dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhanlah sang pemilik kehidupan, Tuhanlah pemilik hidup kita, dan kepada Dialah kita, karena Dialah dan kepada Dialah kita melakukan semua yang kita lakukan. Kalau kita makan untuk Tuhan. Kalau tidak kita makan, kita melakukannya untuk Tuhan dan dilandasi juga dengan rasa syukur. Dan itu yang menurut Rasul Paulus, saudara-saudara, menjadi poin yang seharusnya menjadi poin di depan yang kemudian mengatasi perbedaan-perbedaan itu. Penghargaan terhadap perbedaan itu harus dilandasi dengan sebuah kesadaran bahwa apa semua yang kita lakukan untuk Tuhan, karena memang kita adalah milik Tuhan. Kita bersyukur untuk semua itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita diingatkan bahwa dalam soal menghakimi, Tuhanlah yang punya wewenang penuh untuk menghakimi, untuk menilai apakah yang kita lakukan itu tepat atau tidak, benar atau tidak. Apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah terus berusaha yang terbaik untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak merasa diri paling benar, saling menghargai setiap perbedaan. Dan itulah cara kita menghargai kehidupan yang Tuhan karuniakan, yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita, dimanapun kita berada. Dan ini, saudara-saudara, secara tidak langsung menjadi tolok ukur kedewasaan iman seseorang, kedewasaan iman kita. Sejauh mana kita bisa menerima, mampu menghargai perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan kita. Perbedaan cara beribadah, perbedaan berpendapat, perbedaan cara bicara, perbedaan pendapat, pemahaman, selagi atau sejauh itu tidak bertentangan dengan Alkitab, tentu kita tidak perlu mempersoalkan. Ada banyak orang yang terlalu mempersoalkan perbedaan-perbedaan itu, tapi lupa bahwa kita semua ada di dasar yang sama. Dan menghargai perbedaan itu menjadi salah satu tolok ukur kedewasaan iman kita.
Seberapa mampu kita menghargai perbedaan yang ada dan tetap saling menopang satu dengan yang lain, saling menghargai, saling menolong, saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan itulah yang diinginkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Terlepas dari perbedaan latar belakang yang ada. Toh mereka menyembah Allah yang satu, Tuhan yang satu, Yesus yang satu. Dan seharusnya itu menjadi dasar utama di atas segala perbedaan yang ada. Dan semoga kita sebagai umat Tuhan di masa kini yang juga tinggal, yang hidup dalam berbagai macam keberagaman perbedaan, kita mampu menghargai setiap perbedaan sebagai wujud kita menghargai kehidupan yang Allah berikan. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, Allah di atas segala Tuhan, kami mengucap syukur karena sore hari ini kami diingatkan kembali untuk bisa menata hidup kami dengan terus menghargai setiap perbedaan-perbedaan yang ada. Mulai dari perbedaan yang kecil sampai perbedaan yang besar, kami diajar untuk menghargai semua itu karena kami memiliki satu Tuhan yang mengajarkan kami untuk menjadi satu tubuh Kristus. Biarlah kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang menghargai setiap perbedaan. Sebagai bentuk kami menghargai Tuhan, menghargai kehidupan yang Engkau berikan. Sekarang kami mau berdoa juga Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing, keluarga-keluarga, dimanapun kami berada, dengan segala aktivitas pekerjaan, kesibukan yang ada di dalam hidup kami, berikut berserta dengan pergumulan-pergumulan masalah-masalah yang hadir dalam hidup kami. Kiranya Tuhan terus menguatkan iman kami, menopang dan juga menolong kami, dan memampukan kami untuk saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain. Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami. Kami hanya mau berusaha untuk menjadi umat-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami menaikkan doa syafaat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali bernyanyi. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatku tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhan-Mu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang oleh-Mu sekalian dipuji disembah. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri kebaktian rumah tangga kita sore hari ini. Namun tetap ingatlah bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan saudara dalam segala pergumulan dan juga kehidupan saudara. Kini mari kita lanjutkan aktivitas dan kehidupan kita dengan menerima berkat Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam nama anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan saudara-saudara, dimanapun saudara berada, dari saat ini sampai kita berjumpa kembali. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti kebaktian rumah tangga ini. Sampai jumpa di kebaktian berikutnya.
Selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati.